Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ambrul Channel. Kembali saya pengen bercerita, pengen membahas soal YouTuber-YouTuber Malaysia. Saya sering melihat beberapa konten dari YouTuber Malaysia yang yang melihat Indonesia itu dari sisi positifnya, ya. Sisi positifnya artinya YouTuber ini memang mencari hal-hal positif yang ada di Indonesia. Ya baik bagi Indonesia karena ini juga menunjukkan bahwa tidak semua orang di Malaysia itu tidak suka dengan Indonesia, ya. Dari beberapa YouTuber itu saya salah satunya yang sering lewat atau sering saya tonton itu Brozul Channel, ya. Jadi saya melihat ada beberapa YouTuber Indonesia Malaysia yang sering mengkampanyekan kebaikan Indonesia itu ada Brozul Channel, ada Angkol, ada dulu Rusdi Rusli, kemudian yang tinggal di Malang, yang punya rumah di Malang itu ada Zainal Arifin Tahir kalau nggak salah, ya. Sudah sepuh, dia sudah tua tapi keren-keren bahasanya, ya. Saya suka. Jadi gayanya slow, kemudian syutingnya itu apa adanya, natural, tapi bahasanya mendalam. Bahkan dia keliling, ya, di Malang itu tahu daerah-daerah yang nyelempet-nyelempet gitu tahu. Bahkan di beberapa daerah Indonesia dia hafal. Karena memang dulunya Zainal Abidin Tahir apa namanya, ya, kalau nggak salah itu memang seorang mungkin dulu kerja di perusahaan internasional yang keliling-keliling kemana-mana begitu, dan dia membaca dengan detail dan nadi kehidupan warga di Malang, secara khusus di Indonesia itu dia mengambil sudut pandang yang lain yang positif, ya. Bahwa dan itu disampaikan dengan tidak terlalu hiperbola begitu, tidak. Jadi disampaikan dengan mengajak kita berpikir, mengajak kita melihat secara lebih dekat, ya, kehidupan masyarakat Indonesia. Karena kalau kita lihat kadang-kadang di channel-channel tertentu itu kan banyak yang komen-komen bahwa Indonesia itu begini-begini, negatif begitu, ya, dari Malaysia. Dan sejumlah YouTuber Malaysia itu mencoba mengambil sisi lain dengan hal-hal yang baik dari Indonesia. Itu patut kita apresiasi. Tapi pesan saya, kalau boleh berpesan, ya, kalau boleh itu ya yang realistis saja. Yang realistis itu ya kalau toh ada kekurangannya jangan diolok-olok, tapi ya jangan ditutupi, ya. Maksudnya oh tapi sayang misalnya di Indonesia ruwet, ya dibilang aja ruwet, maksudnya kendaraannya ruwet misalnya, jalannya semrawut misalnya, nggak apa-apa karena itu fakta, tapi disampaikan dengan yang elegan, ya. Ada loh, ya, orang itu dikritik itu tidak marah karena yang mengkritik itu menyampaikannya dengan guyon parikeno, kalau orang Jawa bilang guyon, tapi itu maksudnya nyindir, maksudnya, tapi itu tidak membuat yang disindir atau yang dikritik marah. Nah, itu memang perlu seni komunikasi yang tingkat tinggi, ya. Tapi kalau orang yang tidak punya seni komunikasi, tidak punya wawasan, itu dia mengkritik itu bawaannya marah, gitu. Itu menunjukkan dia belum berkelas tinggi, ya, dalam berkomunikasi. Jadi maksud saya itu membahas ini adalah orang Malaysia boleh memuji Indonesia, tapi juga boleh mengkritik hal-hal yang memang perlu dikritik, tapi cara mengkritiknya yang tidak menyinggung, yang baik begitu, ya. Sehingga itu bisa menjadi bahan berpikir kita sebagai orang Indonesia, ya. Oh iya, ya, contohnya yang mengkritik menarik itu apa? Tidak ngeritik, ya, tapi dengan perilaku memberi contoh. Itu orang Jepang habis nonton sepak bola, itu orang Jepang tuh nggak pernah ngolokkan Indonesia itu banyak sampah atau apa, enggak. Dia pokoknya habis nonton sepak bola dibersihkan,
memberi contoh. Nah itu bagi orang Indonesia itu sangat, ya kita malu ya. Malu tapi kita nggak marah, ya nyatanya seperti itu. Kita ini kadang-kadang abai terhadap sampah, terhadap ini, dan orang Jepang itu langsung memberi contoh. Artinya orang Jepang itu kalau kita lihat ya memang beginilah budaya Indonesia, dan mereka punya budaya yang seperti itu, sehingga dia tidak melihat ini sebuah kejelekan. Dia memang budaya Indonesia mungkin masih seperti itu. Nah, saya juga banyak melihat dari komen-komen dari channel-channel yang tidak suka Indonesia, meskipun itu datang dari orang Indonesia sendiri. Wah, itu yang komen kebanyakan orang Malaysia yang menyebut kita itu sudah indon lagi, Konoha. Dia menyebut kita, merendahkan kita dengan kata-kata Konoha. Oh Konoha, dasar Konoha IQ 78, begitu itu masih ada dari channel yang tidak melihat Indonesia dari sisi positifnya. Itu ada, dan justru itu orang Indonesia ya yang bikin channel itu. Channel membandingin Indonesia dengan Malaysia. Kemudian disampaikan dengan gaya yang ya dalam kalau dilihat itu ya bahasa yang barangkali mengejek ya, tapi itu tidak secara verbal, tapi secara ya sikap dan seperti itu. Dan itu banyak yang komentar orang-orang dari Malaysia. Jadi kadang-kadang aneh juga ya, ada orang Malaysia yang baik-baik menceritakan kebaikan, keindahan Indonesia, tapi justru ada orang Indonesia itu yang membongkar borok dari kondisi di Indonesia, dibanding-bandingkan. Terus kemudian saya nggak banding-bandingkan loh ya, saya ini hanya melihat, menginformasikan ya terserah ya, tapi kita ini tidak bisa menyetir pikiran orang, anggapan orang ya. Kalau kita belum benar-benar ahli komunikasi, kita tidak bisa mendrive pikiran orang sesuai dengan mau kita. Termasuk saya ngomong ini ya, itu akan banyak persepsi yang berarti pro kontra. Ini Amru Channel ini maksudnya apa sih ngomong? Ya kalau nggak bisa menebak ya sudah, nggak usah ditebak, nggak usah ditonton gitu ya. Jadi maksud saya itu, saya orang Indonesia sangat bangga dengan Indonesia, dan ya tentu marah kalau Indonesia itu diburuk-burukkan, meskipun itu fakta. Tentu kita tidak suka dan kita akan membela. Tapi di sisi lain kita juga tidak tidak terlalu, saya khususnya, bukan kita ya, kalau Anda terserah ya. Saya juga malah kadang-kadang kalau melihat Indonesia terlalu dipuji-puji itu kayak keri gitu ya. Orang ini apa gitu maksudnya. Ya sudah, biasa saja. Baina-baina kalau bahasa Arabnya itu, antara-antara saja, wajar-wajar saja. Supaya komunikasi orang Indonesia dengan orang Malaysia itu ya berjalan dengan baik ya. Tidak suka boleh, tapi tidak perlu ditunjuk-tunjukkan secara vulgar. Kecuali itu ya memang kita punya visi sendiri, atau kita punya visinya kemana. Seperti dulu zaman perjuangan ya, Indonesia itu kan ada yang berjuang dengan langsung fisik, melawan dengan langsung fisik, tembak-tembak. Tapi ada juga orang yang berjuang melalui jalur diplomasi ya. Jalur diplomasi itu ya kalau bisa tanpa kekerasan. Jadi jalan mereka itu ya tidak bisa dianggap yang paling benar, ini yang paling ini ya, semuanya benar ya. Termasuk ketika saya melihat salah satu akun terkenal di Indonesia yang sangat patriotik, yang sangat membela Indonesia, saya juga dalam hati kecil juga ya membenarkan, mendukung ya, mendukung. Kadang-kadang saya cek fakta, kalau dia bilang oh di akun YouTube tertentu itu tempatnya orang menjelek-jelekkan Indonesia, saya cek itu Facebooknya, saya cek, oh bener dia ngomong seperti itu. Artinya banyak orang Malaysia yang tidak suka dengan Indonesia, tapi juga banyak yang suka. Nah, ini bagi saya sebagai orang yang tinggal di Malang, yang sebagai daerah yang multikultural, banyak pendatang dari
berbagai suku di Indonesia, berbagai mahasiswa dari belahan dunia, kita seyogyanya selalu punya pikiran yang netral, punya pikiran yang welcome, tidak berburuk sangka, kecuali memang orang-orang yang datang itu membawa keburukan, ya. Tapi kalau tidak, ya kita sambut, kita layani mereka dengan baik sebagai orang yang mendapat tamu dan seperti itu, ya. Sehingga hubungan antar rakyat, ya, manusia itu berjalan dengan baik. Nah, saya akun YouTube Brozu Channel itu seneng ya melihat, karena apa? Kenapa dia memuji-muji Indonesia? Karena saya yakin dia memuji itu tidak hanya karena mencari simpati dari tontonan YouTube, tapi karena dia memang punya darah Indonesia, ibunya dari Pontianak, Kalimantan. Jadi sejelek-jelek apapun, misalnya desa di tempat ibunya lahir, tempat ibunya, dia tidak akan mengungkapkan itu, karena dia punya keterikatan emosi yang dalam. Jadi itu barangkali dia memanjang falsafah Jawa, mikul dhuwur mendem jeru. Kalau ada keburukan jangan ditunjuk-tunjukkan. Itu yang saya tangkap dari akun-akun atau dari konten-konten yang dibahas oleh Brozul Channel. Bagus ya. Jadi dia pengen memperkenalkan negara ibunya itu sebuah negara yang terhormat, negara yang baik gitu ya. Dia lihat posisi baik-baiknya ya, tidak dilihat yang jelek-jeleknya. Beda dengan YouTuber dari Indonesia yang ke Malaysia kemudian membanding-bandingkan tidak karu-karuan ya, sehingga dia mendapat banyak support atau banyak dukungan dari orang Malaysia. Saya tidak menyebutnya, mungkin sebagian pemirsa sudah ada yang tahu. Jadi memang kadang-kadang kalau kita berpikir tuh aneh ya, ini orang lain membaik-baikkan, orang kita malah memburuk-burukkan. Itu ya memang di Indonesia itu seperti itu terjadi. Misalnya orang yang benci Pak Jokowi itu kalau di medsos sih kayak banyak, tapi yang menyukai banyak sekali. Di Indonesia ada bagian rakyatnya yang menghina-hinakan, tapi di luar negeri Pak Jokowi begitu dihormati, Indonesia begitu disegani. Ya begitulah ya, kadang-kadang tidak bisa kita tak tebak ya. Termasuk itu tadi ada orang yang tidak suka dengan Indonesia dari Indonesia sendiri. Bikin YouTube-nya membanding-bandingkan Indonesia selalu inferior, jadi begitu. Nah, itu saya kira kita sebagai orang Indonesia yang punya jiwa nasionalisme, kalau ada keburukan ya kita tidak kita bongkar seperti di depan umum seperti itu ya. Menurut saya sih ya. Jadi seperti itu, saudara-saudara. Dan bagaimana arah channel YouTube saya ini, saya tidak melarang, itu hak-hak mereka ya, mau memburuk-burukkan Indonesia, mau membongkar ininya Indonesia, itu hak YouTuber sendiri ya. Karena di Indonesia itu negara demokrasi, rakyatnya memang bebas, mau bikin, mau ngomong seperti ini ya bebas, mau suka ya bebas, mau nggak suka juga boleh. Jadi kita appreciate kepada orang Malaysia, YouTuber Malaysia yang memandang sisi baik Indonesia. Tapi ya kalau saya pribadi boleh pesan, jangan terlalu dihiperbola, jangan terlalu dipuji terlalu tinggi ya. Dipuji secara normal itu ya sudah bagus ya. Ya normal, wajar. Jangan sampai kemudian Anda memuji begini-begini terus kemudian ada orang Malaysia datang katanya begini ternyata enggak, itu kan malah enggak enak. Jadi biasa saja, dipuji terima kasih. Kita sebagai orang Indonesia dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Itu filosofi yang menarik ya. Kita nggak usah kalau dipuji terus besar kepala, jangan. Kalau dihina terus marah-marah ya standar saja. Standar saja, boleh membalas ya, boleh membalas saya kira. Oke, seperti itu saudara-saudara obrolan. Nah, besok saya mungkin akan mendalami YouTuber Malaysia yang pro Indonesia ya, akan saya kupas dari versi saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.